Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saat ini saya akan menjelaskan mengenai proposal kuantitatif yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Kemampuan Logika Abstrak pada Materi Dimensi 3. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya W.G. Indra Fajriha dengan NPM 1821511113 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, dengan dosen pengampunya Bapak Dedi Nurjamil, MPD. Oke, langsung saja ke latar belakang masalah. Memperoleh hasil belajar yang baik bukanlah hal yang mudah. Banyak faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut antara lain ada guru, orang tua, dan peserta didik. Faktor peserta didik memegang peranan penting dalam pencapaian hasil belajar, karena peserta didik yang melakukan kegiatan belajar perlu melakukan ketekunan belajar, motivasi berhasil yang tinggi, disiplin belajar yang baik, dan berpartisipasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Matematika sebagai salah satu ilmu dasar tentunya digunakan dalam berbagai kehidupan, seperti industri, asuransi, ekonomi, pertanian, dan banyak di bidang sosial maupun bidang yang lain. Hal ini tentu saja menjadi tantangan bagi para guru dalam mengajarkan matematika kepada peserta didik di kelas. Nah, kejadian tersebut bisa terjadi karena banyak faktor, antara lain kemampuan logika peserta didik dalam memahami keabstrakan matematika, kemampuan peserta didik dalam memahami konsep dan komunikasikan matematika, dalam mencari pemecahan masalah matematika masih rendah. Karena keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian, maka peneliti hanya mengambil salah satu faktor kesulitan peserta didik dalam menyelesaikan soal-soal matematika, yaitu kemampuan logika peserta didik dalam memahami keabstrakan matematika. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Kebiasaan Belajar Siswa Terhadap Kemampuan Logika Abstrak pada Materi Dimensi 3. Lalu, apa sih rumusan masalahnya? Nah, dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh kebiasaan belajar terhadap kemampuan logika abstrak matematika siswa SMA. Oke, mari kita simak penjelasannya. Nah, untuk definisi operasionalnya, kita harus mengetahui dulu apa itu kebiasaan belajar. Nah, banyak ahli yang berpendapat apa itu kebiasaan belajar. Salah satunya menurut Jelly pada tahun 2008 halaman 128, bahwa kebiasaan belajar merupakan cara atau teknik yang menetap pada diri siswa pada waktu menerima pelajaran, membaca buku, mengerjakan tugas, dan pengaturan waktu untuk menyelesaikan kegiatan. Sedangkan menurut Cha pada tahun 2008, kebiasaan belajar adalah proses menyusutkan kecenderungan respon dengan menggunakan stimulasi yang berulang-ulang. Jadi, kebiasaan belajar adalah suatu tingkah laku yang dilakukan oleh siswa secara teratur dan berulang-ulang dalam kegiatan belajar untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekilas telah dijelaskan mengenai definisi operasional kebiasaan belajar. Selanjutnya, kita harus mengetahui apa itu kemampuan pemahaman logika abstrak. Nah, pengertian logika sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pengetahuan tentang kaidah berpikir dan jalan pikiran yang masuk akal. Jadi, logika adalah ilmu pengetahuan yang masuk akal berdasarkan pada jalan pikiran. Kemudian, pengertian abstrak. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, abstrak berarti tidak berwujud, tidak berbentuk, mujarad, dan niskala. Jadi, kemampuan logika abstrak adalah kemampuan menemukan pemecahan masalah tanpa hadirnya objek permasalahan itu secara nyata. Dalam arti, siswa melakukan kegiatan berpikir secara simbolik atau imajinatif terhadap objek permasalahan tersebut. Nah, mari kita lanjutkan ke tujuan penelitian dan juga manfaat penelitian ini. Untuk tujuan penelitian, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan matematika. Sedangkan tujuan penelitian ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui kebiasaan belajar matematika siswa SMA, yang kedua, untuk mengetahui kemampuan logika abstrak siswa SMA, dan yang ketiga, untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kemampuan kebiasaan belajar terhadap kemampuan logika abstrak matematika siswa SMA. Sedangkan untuk manfaat penelitian ini dibagi menjadi tiga, yang pertama yaitu bagi sekolah. Sebagai bahan acuan bagi sekolah yang dijadikan objek penelitian ini dalam upaya peningkatan mutu dan kemampuan peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Kemudian bagi guru, dapat membuka wawasan yang lebih tinggi dan luas bagi para guru,
terutama dalam usaha meningkatkan kebiasaan belajar peserta didik guna meningkatkan kemampuan logika abstrak peserta didik. Lalu yang ketiga, bagi peneliti itu sendiri, yaitu memberikan informasi kepada peneliti tentang ada atau tidaknya pengaruh kemampuan logika abstrak terhadap kebiasaan belajar matematika peserta didik. Kemudian landasan teoritis mengenai kajian teori kebiasaan belajar. Nah, kebiasaan belajar merupakan cara-cara yang dilakukan pelajar dalam proses belajar. Kebiasaan belajar ini sangat menentukan prestasi yang akan dicapai. Kebiasaan belajar merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan siswa. Kegagalan belajar yang dialami siswa karena tidak memiliki kebiasaan belajar yang baik. Bukan tidak mungkin siswa yang memiliki kemampuan tinggi tidak mencapai prestasi yang sesuai dengan kemampuan, bahkan prestasinya di bawah siswa yang memiliki kemampuan rata-rata. Sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan rata-rata dapat mencapai prestasi yang optimal karena menggunakan kebiasaan belajar yang efektif. Oke, kita lanjutkan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kebiasaan belajar pada siswa. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Syamsu Yusuf pada tahun 2006, bahwa kebiasaan belajar dapat dipengaruhi oleh faktor intern dan ekstern, dan dapat dikembangkan melalui latihan, pemahaman, perasaan, dan keyakinan tentang manfaat belajar. Sedangkan menurut Sulasri pada tahun 2008 mengemukakan bahwa faktor dari luar dan dari dalam individu yang mempengaruhi kebiasaan belajar. Oke, kita lanjut ke faktor dari luar individu yang sering berpengaruh pada kebiasaan belajar. Yang pertama ada sikap guru. Guru yang kurang memahami dan mengerti kondisi siswa, guru tidak adil, kurang perhatian, khususnya pada anak-anak yang kurang cerdas atau pada siswa yang memiliki gangguan emosi atau lainnya, guru yang sering marah jika siswa tidak dapat mengerjakan tugas. Lalu yang kedua, keadaan ekonomi orang tua. Siswa tidak sekolah atau apa dapat disebabkan siswa tidak memiliki uang transport untuk sekolah karena lokasi sekolah yang sangat jauh dari rumah, atau siswa tidak dapat mengerjakan tugas karena tidak memiliki buku LKS dan kesulitan belajar di rumah karena tidak memiliki buku paket dan kelengkapan belajarnya. Yang ketiga yaitu kasih sayang dan perhatian orang tua. Siswa malas pada umumnya berasal dari keluarga yang broken home. Orang tua bercerai, memiliki ibu atau bapak tiri, sehingga orang tua kurang dapat mencurahkan perhatian dan kasih sayang pada anaknya. Anak merasa ditelantarkan, disia-siakan, dan merasa bahwa dirinya itu tidak berarti. Maka ketiga sikap ini sangat mempengaruhi dalam kebiasaan belajar siswa yang berpengaruh pada kondisi belajarnya. Nah, faktor tersebut merupakan faktor dari luar diri siswa itu sendiri. Nah, menurut Jali pada tahun 2014 halaman 128, dimensi dan indikator kebiasaan belajar dalam penelitian ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada delay avoidance atau DA, dan yang kedua ada work methods atau WM. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Delay avoidance merupakan kebiasaan belajar seseorang yang dilakukan di mana menunjuk pada ketepatan waktu penyelesaian tugas-tugas akademis, menghindarkan diri dari hal-hal yang memungkinkan tertundanya penyelesaian tugas, dan menghilangkan rangsangan yang akan mengganggu konsentrasi belajar. Dalam penelitian ini, yang termasuk dalam indikator kebiasaan belajar DA atau kesigapan dalam belajar mengikuti konsentrasi dan penyelesaian tugas. Lalu yang kedua, work method, yaitu kebiasaan perilaku seseorang yang menunjuk kepada penggunaan cara atau prosedur belajar yang efektif dan efisien dalam mengerjakan tugas akademik dan keterampilan belajar. Nah, dalam penelitian ini yang termasuk dalam indikator kebiasaan belajar WM atau metode kerja dalam belajar adalah cara mengikuti kegiatan pembelajaran, cara belajar kelompok, cara belajar individu, sarana belajar, waktu belajar, dan bagaimana pembuatan jadwal serta pelaksanaan. Nah, selanjutnya mengenai landasan teoritis kajian teori kemampuan logika abstrak. Kemampuan logika abstrak adalah kemampuan menemukan pemecahan masalah tanpa hadirnya objek permasalahan itu secara nyata. Dalam arti, siswa melakukan kegiatan berpikir secara simbolik atau imajinatif terhadap objek tersebut. Nah, untuk menyelesaikan masalah yang bersifat abstrak akan mudah dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan berpikir abstrak yang tinggi, dan kemampuan dapat dicapai oleh anak yang sudah mencapai tahap fungsional formal yang baik. Untuk mengukur kemampuan berpikir logis, dapat menggunakan Test of Logical Thinking atau TOLT yang dapat dimodifikasi namun tetap disesuaikan dengan indikator kemampuan berpikir logis. Nah, indikator berpikir logis yang dimaksudkan antara lain yang pertama, ada mengontrol variabel atau controlling variable. Yang kedua, penalaran proporsional atau proportional
proportional reasoning. Yang ketiga ada penalaran probabilistik atau probabilistic reasoning. Yang keempat ada penalaran correlational atau correlational reasoning. Yang kelima ada penalaran kombinatorik atau combinatorial thinking. Dan ini menurut Tobin and Kepi tahun 1981. Nah, kelima indikator ini digunakan dalam menentukan kemampuan berpikir logis siswa itu sendiri. Kemampuan berpikir abstrak dapat diukur dengan menggunakan tes kemampuan berpikir abstrak yang merupakan subtes atau baterai dari Differential Aptitude Test atau DAT. Tes ini terdiri dari 8 subtes. Yang pertama, ada verbal reasoning atau subtes penalaran verbal yang merupakan suatu tes bakat yang mengungkapkan kemampuan untuk memahami konsep-konsep dalam bentuk kata-kata atau verbal. Yang kedua ada numerical ability. Nah, butir-butir soal tes kemampuan angka dirancang untuk mengungkap pemahaman relasi angka dan mempermudah dalam menangani konsep-konsep menurut angka-angka. Lalu yang ketiga ada abstract reasoning. Nah, tes pemahaman atau penalaran abstrak yang dimaksudkan sebagai instrumen nonverbal yang mengungkapkan kemampuan penalaran mahasiswa. Yang keempat ada clerical speed and accuracy. Nah, tes kecepatan dan ketelitian clerical adalah dimaksudkan untuk mengukur kecepatan memberikan jawaban atau tanggapan dalam suatu tugas persepsi yang sederhana. Yang kelima ada mechanical reasoning. Tes penalaran mekanikal pada dasarnya suatu bentuk baru dari serangkaian uji pemahaman mekanikal atau mechanical comprehension test yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh seorang pengarang. Lalu yang keenam ada specialization. Nah, tipe soal yang direncanakan bagi tes ini menjadikan suatu kombinasi dari dua bentuk pendekatan. Nah, dengan pengukuran kemampuan. Lalu yang ketujuh ada spelling. Tipe soal yang digunakan dalam bagian mengeja pada subtes menggunakan bahasa bukanlah tipe soal-soal yang baru. Kata-kata yang dipilih dengan teliti dan diseleksi dari daftar Get Spelling Difficulties dalam 3.876 kata. Lalu yang terakhir ada language usage. Nah, tes pemakaian bahasa terdiri dari dua sub. Yang pertama ada mengeja dan tata bahasa. Oke, tes tersebut merupakan tes-tes yang dipakai atau bagian dari subtes dalam DAT atau Differential Aptitude Test. Selanjutnya pada bagian kerangka berpikir, tentu saja dapat diketahui bahwa kebiasaan belajar adalah cara atau teknik dalam belajar yang dilakukan oleh individu yang bersifat menetap untuk memperoleh pengetahuan dan informasi secara efisien, teratur, dan berencana serta mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, kebiasaan belajar merupakan salah satu hal yang penting yang mempengaruhi hasil belajar siswa, salah satunya pada kemampuan logika abstrak. Nah, orang dengan kebiasaan belajar yang buruk, maka hasilnya dapat buruk. Kebiasaan buruk dalam belajar seperti mengulur waktu, datang terlambat, tidak benar belajar, dan lainnya. Sedangkan orang yang dengan kebiasaan belajar yang baik, maka hasil yang didapat akan baik. Seperti kebiasaan belajar yang baik itu mencatat semua materi, kemudian mengulang materi, belajar secara teratur, dan sebagainya. Oleh karena itu, orang dengan kebiasaan belajar dengan baik akan lebih mudah dalam memahami dan menyelesaikan soal yang diberikan guru. Kemudian, untuk mengetahui pengaruh kebiasaan belajar terhadap kemampuan logika abstrak, maka akan dilakukan penelitian mengenai hal tersebut. Dalam penelitian ini, ada satu variabel bebas dan satu variabel terikat, di mana kebiasaan belajar sebagai variabel bebas dan kemampuan logika abstrak sebagai variabel terikatnya. Oke, dalam penelitian yang dilakukan tentunya ada beberapa literatur dalam penelitian yang relevan. Ada yang pertama menurut Husnafida pada tahun 2007. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Husnafida pada tahun 2007 pada skripsinya yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Minat Membaca Terhadap Prestasi Belajar Siswa, dengan jenis penelitian pada skripsi ini menggunakan penelitian penjelasan atau explanatory dan menggunakan deskriptif kuantitatif. Lalu yang kedua menurut Inverno-Thatea pada tahun 2010. Nah, berdasarkan penelitian oleh Inverno-Thatea pada tahun 2010 pada skripsinya yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Belajar Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa kelas 8 SMPN 2 Rejo Tangan Tulungagung pada tahun ajaran 2009-2010. Lalu yang ketiga ada Melina Eka Putri pada tahun 2012, di mana penelitian lain yang berjudul Pengaruh Kebiasaan Belajar dan Persepsi Siswa tentang Metode Mengajar Guru Terhadap Prestasi Belajar Ekonomi Siswa kelas 10 SMA 1
Patuk Gunung Kidul tahun ajaran 2011-2012. Nah, mungkin ketiga penelitian yang telah dilakukan oleh teman-teman tersebut menjadi literatur saya dalam melakukan penelitian saat ini. Untuk hipotesisnya ada H0 di mana tidak ada pengaruh kebiasaan belajar terhadap kemampuan logika abstrak siswa, dan H1 yaitu ada pengaruh kebiasaan belajar terhadap kemampuan logika abstrak siswa, di mana peneliti mengharapkan adanya pengaruh kebiasaan belajar terhadap kemampuan logika abstrak siswa. Selanjutnya mengenai prosedur penelitian. Yang pertama ada metode penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau survei dengan pendekatan kuantitatif, yaitu metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Untuk variabel penelitian, di mana kita ketahui bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Nah, yang pertama ada variabel independen atau kita sebut dengan variabel bebas, di mana variabel ini mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu kebiasaan belajar. Lalu yang kedua variabel dependen. Nah, dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, dalam penelitian ini variabel dependennya merupakan kemampuan logika abstrak sebagai variabel terikatnya. Selanjutnya populasi dan sampel. Nah, populasi sendiri yaitu semua individu yang menjadi sumber pengambilan sampel, itu menurut Dr. Andes Komarudin dalam buku karangan Maradalis. Populasinya antara lain peserta didik kelas 11 SMA Negeri 3 Subang pada tahun pelajaran 2020-2021 yang terdiri dari MIPA 1 sampai MIPA 6. Lalu untuk sampelnya, menurut Ari Kunto, untuk secondary erasure atau apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Tetapi jika subjeknya besar, dapat diambil 10-15% atau 20-25% atau lebih. Maka populasi yang diambil sekitar 100 atau tepatnya 252 peserta didik, maksudnya lebih dari 100. Maka sampel yang digunakan sebanyak 28 peserta didik dari 15,5% dikali 252 peserta. Untuk variabel penelitian, di mana kita ketahui bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Nah, yang pertama ada variabel independen atau kita sebut dengan variabel bebas, di mana variabel ini mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Nah, dalam penelitian ini variabel bebasnya yaitu kebiasaan belajar. Lalu yang kedua variabel dependen. Nah, dalam bahasa Indonesia biasa disebut dengan variabel terikat. Variabel terikat yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Nah, dalam penelitian ini variabel dependennya merupakan kemampuan logika abstrak sebagai variabel terikatnya. Untuk teknik pengumpulan datanya diambil dalam 3 metode. Yang pertama ada metode dokumentasi yang diambil dengan nilai rapot atau data Y dan juga daftar peserta didik dan keadaan peserta didik kelas 11 SMA Negeri 3 Subang. Lalu yang kedua ada metode tes. Nah, yang diambil merupakan metode tes uraian di mana digunakan untuk mendapatkan data nilai kemampuan logika abstrak atau data X. Lalu yang ketiga ada metode angket. Nah, angket-angket tersebut diisi oleh setiap responden, yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 3 Subang, untuk menentukan kebiasaan belajarnya. Lalu teknik analisis data. Untuk teknik analisis data menggunakan uji statistik, di mana ada yang pertama ada analisis pendahuluan, di mana ada uji instrumen, dan salah satunya ada analisis validitas, di mana validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen.
Yang suatu instrumen yang valid mempunyai validitas yang tinggi, sebaliknya jika instrumen yang kurang valid berarti memiliki validitas yang rendah. Lalu ada analisis reliabilitas, digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu instrumen cukup dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Lalu ada tingkat kesukaran soal, di mana soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah atau tidak terlalu sukar. Bilangan yang menunjukkan sukar dan mudahnya disebut indeks kesukaran. Nah, selanjutnya ada uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengolah data dalam menentukan apakah sampel yang telah diuji berdistribusi normal atau tidak. Sebagai analisis awal sebelum dilakukan uji analisis akhir atau analisis regresi yang biasa kita kenal dengan C kuadrat. Lalu ada scoring. Nah, data yang diperoleh dari tes tersebut kemudian dimasukkan dalam tabel persiapan yang diberi nilai sesuai dengan jawaban yang betul dan data nilai rapot semester dasar yang diambil dari sekolah. Lalu yang terakhir ada analisis akhir regresi, di mana semua data yang diperoleh selama penelitian diproses sehingga data dapat dianalisis. Dalam analisis ini akan diperoleh data yang bersifat kuantitatif dengan rumus statistik regresi satu prediktor yang terdiri dari 4. Yang pertama ada mencari korelasi antara prediktor dan kriterium melalui teknik korelasi momen tangkar dengan person. Lalu yang kedua mencari persamaan regresi. Yang ketiga ada analisis variasi regresi, rumusan hipotesis. Dan yang terakhir ada analisis lanjut. Untuk instrumen penelitian itu sendiri digunakan instrumen angket dan instrumen tes. Instrumen angket sendiri itu untuk mengukur kebiasaan belajar dalam skala kebiasaan belajar siswa. Nah, instrumen ini terdiri dari 12 item, di mana skor kebiasaan belajar dihitung dengan menggunakan nilai individu dari semua item. Nah, pembobotan skornya dari 5 poin skala Likert. Yang pertama ada sangat tidak setuju, diberi bobot 1, hingga paling setuju yang diberi bobot 5. Lalu yang kedua, instrumen tes, di mana untuk mengetahui kemampuan logika abstrak siswa. Nah, untuk instrumen tes sendiri diberikan sebuah soal-soal tes mengenai dimensi 3, di mana nanti hasilnya merupakan hasil dari statistik yang didapat dari siswa tersebut. Maka sesuai materi di atas, maka instrumen penelitian yang digunakan ada 2, yaitu pedoman angket dan pedoman tes. Kemudian poin terakhir yaitu waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama 2 minggu, mulai dari perencanaan sampai dengan penyusunan proposal penelitian, dan dimulai pada hari Senin 26 April 2021 dilakukan di Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Untuk lampirannya sendiri yaitu silabus kelas 12 semester gasal matematika SMA dengan materi dimensi 3, yang dimana terdapat 2 KD tentang geometri ruang, yang materi pokoknya yaitu jarak antar titik, jarak titik garis, dan jarak titik ke bidang. Lalu kedua ada angket kebiasaan belajar, di mana ada 5 poin untuk penilaian. Yang pertama ada paling setuju, kemudian setuju, kurang setuju, tidak setuju, dan yang terakhir ada sangat tidak setuju. Lalu yang terakhir ada kisi-kisi dan butir tes pemahaman logika abstrak SMA, di mana di sini ada beberapa soal, di mana setiap soal memiliki skor yang berbeda-beda, dari tingkat kesulitan soal hingga penyelesaian soal tersebut. Nah, bisa disimak dalam tabel yang telah disediakan. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian pemaparan materi yang dapat saya jelaskan mengenai proposal kuantitatif saya yang berjudul pengaruh kebiasaan belajar siswa terhadap kemampuan logika abstrak pada materi dimensi 3. Semoga teman-teman dapat memahaminya, dan saya sangat memohon mengenai saran dan kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi ini. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.